Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Tapi setelah token itu menyentuh cahaya pedang, itu langsung berubah menjadi beberapa bagian. Tapi cahaya pedang yang ditebas Chen Ping tidak berhenti sama sekali, dan langsung menyerang Hai Ande. Hanya saja pedang ini ditujukan ke kaki Hai Ande. Cahaya pedang menebas, dan kaki Hai Ande terpotong. Hai Ande, yang awalnya tingginya lebih dari 1,8 meter, tiba-tiba menjadi hanya 1 meter. Chen Ping perlahan berjalan menuju Hai Ande, mata Hai Ande dipenuhi ketakutan, tapi dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Chen Ping berjalan ke arah Hai Ande, tetapi tidak membunuhnya, sebaliknya, dia berjalan lurus dan memasukkan semua biji peri yang telah ditambang ke dalam ring penyimpanan. Mendekati, tepat ketika Chen Ping menyingkirkan tambang peri dan hendak membawa Hai Ande pergi, tiba-tiba 5 aura menakutkan datang dari jauh. Tambang peri ini ditambang dengan susah payah oleh Yufmen dan Yupumen, Chen Ping tidak bisa menyia-nyiakannya. Alasan kenapa dia tidak membunuh Hai Ande adalah karena dia ingin membawa Hai Ande ke Miao Miao dan Kei Qianan. Dia ingin dua gadis membunuh binatang ini dengan tangan mereka sendiri. Mungkin hanya dengan cara inilah kedua gadis itu dapat menemukan kenyamanan di hati mereka. Chen Ping mengerutkan kening dan menjadi gugup. Tapi saat dia melihat orang itu datang, dia menghela nafas lega. Ternyata Bai Qian datang membawa bala bantuan. Ketika Bai Qian melihat ke arah Hai Ande yang malu dan orang mati di luar gua, dia tercengang. Dan beberapa orang lainnya juga memasang ekspresi kaget di wajah mereka. Chen Ping, ini semua ulahmu. Apakah kamu menyelesaikannya sendiri? Bai Qian bertanya dengan sangat terkejut. Bai Qian tahu bahwa dia pun tidak akan mampu menghancurkan Sekte Yunu dan Sekte Yupu sendirian. Dia tidak tahu bagaimana Chen Ping melakukannya. Chen Ping tidak berbicara, hanya mengangguk, lalu mengambil Hai Ande dan pergi. Beberapa orang lain memandang Chen Ping dengan kaget, mereka juga tidak mengerti bagaimana mungkin Chen Ping, seorang pria di alam kesengsaraan tingkat pertama, bisa melakukan semua ini. Jangan pergi, aku baru saja memindahkan orang ke sini. Bai Qian melihat Chen Ping membawa Hai Ande pergi, jadi dia siap menyusul. Putri Rubah, apa maksudmu? Kamu bilang ada harta karun di sini dan kamu menjebak kami. Di mana harta karun itu? Raja Macan Tutul menghentikan Bai Qian dengan sangat tidak senang dan bertanya. Ini tambang peri. Bukankah tambang peri adalah harta karun? Bai Qian menunjuk ke tambang peri dan berkata. Sial, harta karun apa itu tambang peri? Berapa banyak yang bisa kita ambil hanya dengan sedikit dari kita? Dan siapa yang menambangnya? Akan membuang-buang waktu untuk berlatih dan menyerapnya langsung di sini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka medan perang para dewa dan iblis. Raja Kera juga sangat tidak puas. Meskipun biji peri adalah barang yang bagus, namun tidak ada gunanya bagi tim kecil, lagi pula, biji tersebut masih perlu ditambang, dan tidak nyaman untuk dibawa. Jika Anda langsung berlatih dan menyerap di sini, Anda hanya punya waktu beberapa hari, dan tidak akan berpengaruh apapun pada latihan Anda. Sebaiknya gunakan beberapa hari ini untuk mencari harta karun. Oke, aku berhutang budi padamu. Setelah aku keluar, aku akan memberi kalian masing-masing bagian dari sumber dayaku sendiri. Setelah Bai Qian selesai berbicara, dia langsung berlari menuju Chen Ping. Putri Rubah ini sepertinya telah jatuh cinta pada anak laki-laki itu. Dia memandangnya dengan pandangan yang salah. Raja Singa melihat ke belakang Bai Qian dan berkata, "Oke, tinggalkan dia sendiri. Sekarang dia ada di sini, mari kita cari orang-orang mati ini untuk melihat apakah mereka punya tas penyimpanan atau semacamnya. Kita tidak bisa pergi dengan sia-sia." Setelah Raja Iblis berwajah seribu selesai berbicara, dia mulai mencari. Raja Singa dan Raja Macan Tutul juga mulai mencari sumber daya seperti tas penyimpanan orang mati. Hanya Raja Monyet yang melihat punggung Bai Qian dengan ekspresi cemburu di wajahnya, dan kemudian dengan cepat mengejarnya.
Meski Raja Kera terus bertengkar dengan Baiqian sepanjang hari, nyatanya pria ini diam-diam menyukai Baiqian. Raja Singa baru saja mengatakan bahwa Baiqian jatuh cinta pada Chen Ping, yang membuat Raja Kera sangat cemburu. Dia ingin menyusul untuk melihat apa yang terjadi.